Anatomi dasar, studi organ spesifik, jantung, anatomi ruang-ruang jantung, atrium dan ventrikel, katup, dan sistem konduksi listrik. Paru-paru, lobus-lobus paru-paru, bronkus, alveolus. Otak. Bagian-bagian seperti otak besar, otak kecil, batang otak, dan ventrikel otak. Studi organ spesifik dalam konteks anatomi adalah pendekatan yang mendalam dan terfokus pada pemahaman struktur dan fungsi organ-organ tertentu dalam tubuh manusia. Alih-alih mempelajari tubuh secara keseluruhan atau sistemik, seperti sistem kardiovaskular atau muskuloskeletal. Studi organ spesifik berfokus pada setiap organ secara individu untuk mengeksplorasi berbagai aspek anatomi, fisiologi, serta interaksi organ tersebut dengan organ lainnya dalam konteks tubuh secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat penting dalam pendidikan kedokteran dan bidang medis lainnya karena setiap organ memiliki karakteristik, fungsi, dan peran unik yang krusial dalam menjaga keseimbangan tubuh. Tujuan studi organ spesifik 1. Memahami struktur anatomi organ secara terperinci, mengetahui komposisi struktural organ, baik dari segi jaringan, misalnya jaringan epitel, otot, saraf, maupun pembuluh darah yang memasok organ tersebut. 2. Mempelajari fungsi dan peran organ dalam tubuh. Setiap organ memiliki peran yang unik. Dan studi organ spesifik membantu dalam memahami bagaimana organ tersebut berkontribusi terhadap fungsi tubuh secara keseluruhan. 3. Penerapan klinis. Pemahaman mendalam tentang organ tertentu diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, serta prosedur medis seperti pembedahan atau pengobatan penyakit yang melibatkan organ tersebut. 4. Pengobatan penyakit organ tertentu, mengidentifikasi dan mengobati gangguan atau penyakit yang terjadi pada organ spesifik membutuhkan pemahaman yang baik tentang anatomi dan fisiologi organ tersebut. Contoh organ yang dipelajari dalam studi organ spesifik. Berikut adalah beberapa organ utama dalam tubuh manusia yang dipelajari secara terperinci dalam studi organ spesifik. 1. Jantung, kardiovaskular sistem. Jantung adalah organ utama dalam sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Anatomi jantung. Jantung terdiri dari 4 ruangan utama, 2 atrium, serambi, dan 2 ventrikel. Struktur jantung juga meliputi katup-katup jantung, seperti katup trikuspid, mitral, pulmonalis, dan aorta, serta pembuluh darah besar, aorta, vena cava, arteri pulmonalis. Fungsi, memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan.
serta mengembalikan produk limbah ke organ pengeluaran seperti ginjal. Penyakit umum, infak miokard, serangan jantung, aritmia, gangguan irama jantung, gagal jantung, hipertensi. Studi klinis, penggunaan elektrokardiogram, EKG, untuk memeriksa aktivitas listrik jantung, pemeriksaan ekokardiogram untuk melihat struktur jantung, dan teknik pencitraan medis lainnya. 2. Paru-paru, sistem respirasi. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Anatomi paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian utama, paru-paru kanan dan kiri, yang dibagi menjadi lobus. Paru-paru kiri memiliki dua lobus, sedangkan paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Setiap paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus, di mana pertukaran gas terjadi. Fungsi, menyaring oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Proses ini terjadi di alveolus, tempat difusi gas berlangsung. Penyakit umum, asma, bronkitis, pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, kanker paru-paru. Studi klinis, pemeriksaan dengan menggunakan tes fungsi paru, spirometri, ronsen dada, dan CT scan untuk melihat struktur dan kesehatan paru-paru. 3. Ginjal, sistem urinarius. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi yang bertanggung jawab untuk menyaring darah dan menghasilkan urin. Anatomi ginjal. Ginjal terdiri dari korteks ginjal, medula ginjal, dan sistem tubulus yang berfungsi untuk menyaring darah. Ginjal juga memiliki nefron yang bertanggung jawab dalam proses filtrasi dan reabsorpsi. Fungsi, menyaring produk limbah dari darah, mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh, serta mengatur tekanan darah melalui hormon renin. Penyakit umum, gagal ginjal, batu ginjal, infeksi saluran kemih, ISK, glomerulonefritis. Studi klinis, tes fungsi ginjal, seperti kreatinin dan ureum darah, USG ginjal, serta pemantauan volume urin untuk mengidentifikasi kelainan pada ginjal. 4. Hati, sistem pencernaan dan metabolisme. Hati adalah organ yang terlibat dalam metabolisme, detoksifikasi, penyimpanan energi, serta produksi empedu untuk membantu pencernaan lemak. Anatomi hati. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan kanan, dan memiliki sel hati, hepatosit, yang berfungsi dalam produksi protein dan metabolisme zat. Fungsi, memproduksi empedu, menyaring racun dari darah, menyimpan glikogen, memetabolisme lemak, karbohidrat, dan protein,
serta memproduksi faktor pembekuan darah. Penyakit umum, hepatitis, sirosis, kanker hati, penyakit hati berlemak non-alkohol, NAFLD. Studi klinis, tes fungsi hati, seperti ALP, AST, bilirubin, USG hati, biopsi hati untuk mendeteksi peradangan atau kerusakan hati. 5. Otak, sistem saraf. Otak adalah organ pusat dalam sistem saraf yang mengatur sebagian besar fungsi tubuh, termasuk kognisi, motorik, dan pengaturan sistem organ lainnya. Anatomi otak. Otak terdiri dari beberapa bagian utama seperti cerebrum, otak kecil, cerebellum, batang otak, dan sistem limbik yang berperan dalam emosi dan memori. Fungsi: mengendalikan pergerakan tubuh, memproses informasi sensorik, mengatur perilaku, emosi, dan kognisi. Penyakit umum, stroke, epilepsi, penyakit Alzheimer, multiple sklerosis, tumor otak. Studi klinis, pemeriksaan neurologis. Pencitraan otak dengan CT scan atau MRI, dan pemeriksaan fungsi kognitif. 6. Usus, sistem pencernaan. Usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dan mengeliminasi sisa pencernaan. Anatomi usus. Usus dibagi menjadi dua bagian utama, usus kecil, duodenum, jejunum, ilem, dan usus besar, kolon, rektum. Usus kecil bertanggung jawab untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi, sedangkan usus besar menyerap air dan elektrolit serta membentuk tinja. Fungsi: mencerna makanan dan menyerap nutrisi, serta membentuk dan mengeluarkan sisa makanan sebagai tinja. Penyakit umum, penyakit Crohn, kolitis ulcerativa, kanker usus besar, sindrom iritasi usus, IBS. Studi klinis, pemeriksaan endoskopi, kolonoskopi, tes darah untuk deteksi anemia atau infeksi, serta pencitraan usus dengan CT scan atau MRI. Metode studi organ spesifik. 1. Diseksi anatomi. Diseksi dilakukan untuk mempelajari struktur fisik organ secara langsung. Ini memungkinkan pemahaman tentang posisi, hubungan, dan struktur internal organ. 2. Pencitraan medis, teknik seperti CT scan, MRI, ultrasonografi, USG, dan X-ray digunakan untuk menggambarkan struktur organ dengan cara yang tidak invasif. 3. Tes fungsi. Tes laboratorium dan klinis dilakukan untuk menilai bagaimana organ bekerja, seperti tes fungsi hati, tes fungsi ginjal, atau elektrokardiogram, EKG, untuk jantung. 4. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik melibatkan palpasi, penyentuhan, dan auskultasi,
mendengarkan suara organ, seperti jantung atau paru-paru, untuk mendeteksi kelainan atau penyakit. Kesimpulan, studi organ spesifik adalah pendekatan yang mendalam dalam mempelajari anatomi, fisiologi, serta fungsi organ-organ tertentu dalam tubuh manusia. Hal ini penting dalam pendidikan kedokteran dan praktik medis karena memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang peran organ individual dalam tubuh, serta diagnosis dan pengobatan kondisi medis yang berkaitan dengan organ tersebut.